Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama kembali walaupun hanya lewat daring ya, kan tetapi kita masih bisa bertemu. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Adapun judul yang kita akan bahas adalah ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Sekarang anak-anakku sekalian, lihat slideshow yang ada di samping kiri saya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat butuh kesabaran yang luar biasa untuk memberikan pendidikan agama, mengajak masyarakat Mekah untuk bersama-sama memeluk agama Islam. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas, masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy itu semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai macam cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Di awal masa dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat anak-anakku sekalian gambar yang ada di slide. Di situ ada dua gambar. Ya, diperhatikan dulu, akan muncul nanti sebuah pertanyaan dari gambar tersebut. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat apa pertanyaannya. Di sini, menurut anak-anakku sekalian, kira-kira aktivitas apa yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut? Silahkan anak-anakku tuliskan nanti hasilnya di lembar kertas yang sudah Bapak kirim tadi lewat grup WA. Selanjutnya, di awal masa dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu Nabi melakukan dakwah dengan dua metode. Yang pertama, Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ini dimulai oleh Nabi setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Jadi saya ulang, Rasulullah itu mulai berdakwah di rumah Arkam bin Abil Arkam. Jadi ada beberapa orang yang masuk Islam setelah Rasulullah berdakwah, ada 12 orang. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar ini sebenarnya ada hubungan keluarga, tapi bisa dikategorikan, lebih tepat dikategorikan, Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Begitupun juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang yang keempat masuk Islam. Itu merupakan sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Subair
bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah orang yang kelima masuk surga dan masuk kategori sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini juga sahabat. Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidi bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam. Kemudian selanjutnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah perempuan pengasuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Sa'id bin Haritsah. Baik anak-anakku sekalian, kita melangkah ke materi berikutnya. Dari 12 orang yang saya sebutkan tadi, mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan asbabikunal awwalun. Asbabikunal awwalun itu adalah gelar bagi mereka yang pertama masuk Islam. Metode dakwah Rasulullah yang pertama adalah tadi dakwah secara tertutup atau bersembunyi. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata Allah memberi perintah kepada Rasulullah dengan menurunkan surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa arif anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, kemudian ia menjamu makan. Ya. Jadi Rasulullah ini memanggil semua kerabat yang ada di kota Mekah. Kemudian ia memberi makan dengan harapan nanti akan diajak masuk surga atau memeluk agama Islam atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata dari ajakan Rasulullah ini hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi tersebut. Sebagian besarnya menolak, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang terkenal jahat, yaitu Abu Lahab. Secara terang-terangan ia keras menolak beliau. Bahkan beliau mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad kalau Nabi berani melanjutkan dakwanya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan tekanan dan tantangan seperti itu, beliau tetap tabah dan tidak pernah merasa putus asa. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang Bapak sampaikan. Sekarang kita masuk pada kuis pertanyaan. Di sini Bapak sudah susun beberapa pertanyaan dalam bentuk kuis. Pertanyaannya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya istri Nabi, saudara sepupu Nabi, sahabat dekat Nabi, pengasuh Nabi, anak angkat Nabi, dan sahabat Abu Bakar. Sekarang anak-anakku sekalian, silahkan menjawab soal yang sudah Bapak kirim tadi lewat grup. Saya perlihatkan contohnya di slide samping berikut. Coba kamu pilih dari kalangan mana saja orang-orang yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, saya kira demikian materi kita hari ini. Anak-anakku silahkan bekerja, silahkan belajar, bisa buka
YouTube cari materinya atau Google cari materinya, lalu kemudian jawab pertanyaan yang Bapak sudah sediakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.